Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gisela Feni Roshan dengan NIM 2021 34045. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hierarki pengendalian risiko dalam paparan zat kimia beracun di laboratorium. Dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif, dan alat pelindung diri. Yang pertama menggunakan eliminasi. Eliminasi adalah langkah pertama dalam hierarki pengendalian risiko paparan zat kimia beracun di laboratorium. Untuk menghilangkan bahaya kimia secara menyeluruh, seperti dengan berhenti menggunakan zat kimia beracun. Contohnya, menghilangkan bahan kimia berbahaya dari inventaris, terus mengubah proses kerja sehingga bahan kimia berbahaya tidak lagi diperlukan. Selanjutnya, menggunakan lemari poli untuk menyimpan bahan korosif kuat seperti asam sulfat. Perkenalkan, nama saya Petrus Christopher. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor yang ketiga, yaitu kontrol teknik. Ada beberapa poin-poin yang ada di kontrol teknik. Yang pertama ada ventilasi alami, yang kedua ventilasi pembuangan lokal, yang tiga penahanan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ventilasi alami. Ventilasi alami atau umum mengacu pada pengenceran kontaminan akibat aliran udara ke dalam atau keluar lingkungan kerja. Jenis ventilasi ini cukup memadai jika kontaminan tidak beracun dan jumlah kontaminan yang dihasilkan rendah. Ventilasi alami biasanya bukan mengontrol teknik yang terkuat dan tidak terkait dalam pembuangan kontaminan di zona pernapasan kerja. Poin yang kedua ada ventilasi pembuangan lokal. Ventilasi pembuangan lokal menangkap kontaminan di dekat sumbernya, jauh dari zona pernapasan pekerja, dan mengeluarkan pembuangan tersebut keluar. Dan poin yang ketiga ada penanggulangan bahan kimia. Penahanan mengacu pada sistem tertutup untuk menahan bahan kimia, seperti drum kimia, kedap udara, tangki penyimpanan besar, atau sistem proses kimia. Biasanya digunakan ketika bahaya fisik dan kesehatan lebih besar dan pelepasan ke atmosfer berbahaya. Nomor yang keempat ini tentang kontrol administratif untuk mengurangi paparan bahan kimia. Ada beberapa poin-poin yang ada di nomor yang keempat ini. Pengendalian administratif adalah praktik kerja yang dirancang untuk mengurangi arah frekuensi dan tingkat keparahan untuk paparan bahan kimia. Pengendalian ini selalu digunakan bersama dengan pengendalian lain. Untuk meningkatkan efektivitas, pengendalian administratif seringkali melibatkan yang pertama ada kebijakan keselamatan kimia dan prosedur operasi standar. Yang kedua ada aturan yang melarang perilaku tertentu di tempat kerja. Yang ketiga ada penjadwalan kerja yang dimodifikasi. Yang keempat ada membatasi akses ke bagian-bagian tempat kerja. Yang kelima, prosedur dekontaminasi. Yang keenam ada tata graha. Yang ketujuh ada papan tanda ASCOM. Yang kedelapan ada pemantauan kesehatan dan tempat kerja. Yang kesembilan ada sistem alarm. Yang kesepuluh ada pelatihan. Selanjutnya, metode yang terakhir untuk mencegah kecelakaan kerja akibat paparan zat kimia berbahaya di laboratorium, yaitu APBD. APD atau alat pelindung diri di laboratorium meliputi jas lab, sarung tangan, masker, dan sepatu. Tujuan dari alat pelindung diri ini yaitu untuk menghindari dari bahaya akibat larutan zat kimia, bahaya mikrobiologis, dan radioaktif. Baik, itu saja video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.